10 seperempat. Ya, tapi tenang, hari ini saya bawa oleh-oleh banyak untuk Anda. Wih, cakep. Yang pertama nih, tolong dikeluarin asisten. Ini apa? Wih, ini keren nih, Masya Allah. Ini namanya, apa ya, minuman full serat. Minuman bikin Anda alkali. Minuman apa lagi ya? Wah, kalau minum ini akan makin meningkat kegantengan dan kecantikan Anda. Sel-selnya akan bahagia banget, maksudnya gitu lah. Ya, isinya apa? Nanti kita bahas. Ini saya buatin buat Anda, tapi nanti bagi-bagi aja. Ya, icip-icip. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu rumah makan punya slogan. Ya, lalu saya bikin lagi hari ini nih. Nah, ini kita langsung masuk aja ya sekalian ya. Jadi malam-malam gue buatin dari malam nih, buat lupa deh. Kenapa? I love doing this. Sebagaimana kemarin saya cerita, kalau mau pegang lama-lama sih nggak apa-apa sih, berat. Sebagaimana saya cerita kemarin, ada penjahit itu loh, kisah penjahit, baca kan? Itu real loh. Satu lagi, guru saya itu cerita, dan dia bukan sembarang guru, dia peneliti. Dia punya 11 penelitian yang semuanya jurnal terindeks Scopus level Q1. Itu nggak main-main. Apa coba yang diteliti? Yang diteliti coba, apa tuh namanya? Kelapa muda. Kelapa muda itu dahsyatnya luar biasa. Dan dia bahan baku badan kita untuk apa? Untuk memperbaiki gen. Kelapa muda yang gimana? Jangan mencucu gitu, gitu jangan gitu, biasa aja lah. Saya ngelihat ada yang begitu, saya tegur. Kelapa muda yang mana yang terbagus? Jadi kelapa muda sekalian, isi kelapa muda itu apa? Subhanallah, isinya asam amino semua. Yang tertinggi dia isotonik, isokinetik, dan yang paling baik kelapa muda itu adalah kelapa muda yang bukan hijau bu, yang masih ingusan. Dagingnya itu haho. Ntar dulu honya. Lupa saya. Honya nanti aja. Kelapa muda yang ingusan, ada kipas nggak mas? Kipas. Saya butuh kipas. Jadi kelapa muda yang ingusan. Nah, saya ajarin resepnya nih ya. Kolesterol, darah tinggi, minum aja kelapa muda tuh tiap hari minimal 1. Mau hijau kayak mau kelapa biasa, pokoknya kelapa muda yang ingusan. Itu kata kuncinya, biar gampang dicerna. Dan itu paling tinggi asam aminonya, ya, paling tinggi asam aminonya. Dan dia kelapa muda ini dia bisa mengikat logam berat. Kan? Makanya saya bilang Toyota tuh bikin pabrik di Jepang, eksporlah bikin atau di Indonesia. Tidak mungkin mobil bikin pabrik mobil bikin mobil tapi nggak ada spare part. Sekarang saya tanya, kita nih produk siapa? Ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah biarkan di muka bumi tanpa spare part, tanda kutip. Spare partnya di mana? Beliau ini semua. Paham ya? Apalagi nih, apa namanya? Contoh ya, apa ya? Nanas. Wow, Insya Allah, kemarin saya sempat bahas nanas, bahkan saya bikin tutorialnya, cara memakan bonggol nanas. Daripada ada yang tanya, dok cara makannya gimana gitu kan, buka mulutnya, baca bismillah, la ilaha illallah, saya bilang. Bonggol nanas ibu sekalian, dia kalau Anda campurkan sama, ada bonggolnya doang nggak? Ini udah bikin panitia kan? Bonggol nanas ini bonggol nanas ya? Ini deh. Ini nih bonggolnya. Ini saya ajarin resepnya ya. Dahsyat tuh ini. Dan ini based on research. Bukan asal bunyi. Makanya saya bilang itu, nggak usah khawatir. Obatnya kita tuh ada di buminya Allah, tenang aja. Sehingga nanti kalau sakit minta sama Allah. Sebelum minta ampun dulu. Ya Allah, aku zolim sama diriku selama ini. Aku produk ciptaanmu ya Allah, maka tolong berikan aku petunjuk apa obat untuk penyakitku ini yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan mendapat sinar matahari. Ya Allah kasih ilham. Gak ada orang doang kayak begitu kan? Ingat ya apa? Dokter herbal. Nggak usah ingat saya, ingat ini aja. Maka di situ nanti Allah kasih petunjuk. Sama dengan ini tadi. Ada ibu-ibu, saya tuh suka flight of idea, maaf. Saking banyak isi otak. Ini, subhanallah, ada jamaah saya di Bintaro. Beliau ini kena autoimun, umur 43 tahun, perempuan. Dia DM saya nggak berhasil. Dia bilang, daripada saya DM, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya datanglah saya ke masjidnya di Asof, di Emerald. Dia kena autoimun, sudah hampir 5 tahun. Dan tiap hari, memang
Ya berarti dia minum steroid. Autoimun tuh di dunia medis obatnya steroid, nggak ada yang lain. Dan steroid itu efek sampingnya jauh lebih besar daripada efek baiknya. Mungkin kalau perbandingan 1 berbanding 50 mungkin. Antara efek baiknya sama efek buruknya. Dan ingat baik-baik kata saya nih, lagi-lagi saya bukan menentang teknologi dan pengobatan saya, bukan. Tapi jangan over usage lah. Dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Ya, obat itu di mana? Di rempah itu semua obat. Ya, nah singkat cerita akhirnya apa? Singkat cerita akhirnya, subhanallah, saya saya ketemu dia lah dan dia konsul sama saya. Dia bilang, dok, saya begini. Dan 43 tahun sudah menopause loh. 43 tahun sudah menopause dan itu udah gara-gara obat tadi. Wajahnya, kayak rembulan. Karena steroid pasti bikin moon face. Apa yang saya sarankan sama dia? Saya juga kadang-kadang nggak tahu. Allah kasih ilham aja kadang-kadang. Insya Allah saya memang minta sama Allah, ya berikan aku petunjuk untuk bisa bantu orang dengan apa yang gini-gini aja. Jadi nggak ada spesial banget. Apa yang saya kasih ini? Suruh saya rendam dalam air panas, minumlah dia tiap hari, dan subhanallah, belum ada 3 bulan gitu kan. Dia mens kembali. Masya Allah kan? Kenapa? Kalau belum waktunya menopause, dia akan kembali, reverse. Tubuh kita tuh bisa reverse. Syaratnya apa? Kasih dia bahan baku yang tepat. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya apa? Vitamin, mineral, asam amino, protein yang baik, seterusnya. Termasuk juga Anda butuh jangan lagi ganggu ususnya. Jangan lagi. Jadi gini, saya cerita sedikit ya. Jadi usus kita tuh gini Bu, di dalam tubuh kita tuh usus kita begini. Kemudian ketika Anda atau seseorang itu makan tepung, makan apa? Tepung, kemudian digoreng, maka usus kita yang intak tadi itu, dia akan compromise. They call it compromise junction, compromise gut. Dia akan melebar. Lihat sebelah gambar sebelah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini bloodstream ya, ini perut kita. Apa yang terjadi? Ini isi perut ini banyak bahan-bahan yang harusnya tidak masuk ke sini. Tapi ketika compromise, apa yang terjadi? Semua bahan di sini masuk sini, dan itulah awal mula dari autoimun and kanker. Serem kan? Makanya saya bilang Ramadan nanti, saran saya, Anda sudah mulai stop dengan 5 hal ini. Yang pertama, tepung tadi, dan produk turunannya. Gorengan nggak dok? Enggak, bukan gorengan, tenang aja. Yang kedua, dairy product tadi. Yang ketiga, minyak. Minyak goreng yang pakai minyak sawit. Kenapa minyak sawit sama minyak kelapa beda? Beda. Minyak kelapa itu lemaknya jenuh, masih mending. Kalau minyak sawit, kalau digoreng berubah jadi lemak trans. Dan sebagian besar zaman sekarang, minyaknya minyak sawit. Makanya kalau Anda ngerti minyak sawit itu benar-benar tidak cocok untuk dikonsumsi kita. Karena banyak masalah di jantung kita sama pencernaan kita muncul dari minyak itu. Sudah 3 kan? 3 ya? Keempat apa? Gula pasir. Ya, gula pasir. Kelima apa? Nasi putih. Katanya mau sehat. Nasi putih itu tidak sama kalah beratnya dicerna sama tepung. Serius. Kalau Anda pengen makan nasi, tetap pengen, bro, kami kan butuh karbo. Ya benar. Karena pengen makan karbo yang benar. Nasi merah, beras pecah kulit, beras hitam, karbo. Kentang. Bukan nasi putih. Jelas ya?